Ketua MPR Profesor Dr. Amin Rais adalah penipu. Ya, saya sudah pernah selangkah lagi jadi presiden, saya mundur. Ya, padahal kalau saya ngotot pada waktu itu dan Amin Rais tidak melakukan manipulasi, saya presiden secara aklamasi. Dalam upaya mencopot Anda, siapa orang yang paling bertanggung jawab atas pencopotan tersebut menurut Anda? Dua, Siapa? Amin Rais dan Megawati. Amin Rais sering disebut sebagai sengkuni politik Indonesia oleh sebagian masyarakat karena dianggap memiliki kemampuan membaca arah kekuasaan dengan sangat tajam. Julukan itu bukan berasal dari dunia akademik atau sejarah resmi, melainkan lahir dari opini publik dan budaya politik masyarakat Indonesia sendiri. Nama Sengkuni diambil dari tokoh pewayangan Mahabharata yang dikenal licik, pandai memainkan strategi, ahli memecah kelompok, dan mampu memengaruhi arah konflik tanpa harus tampil paling depan. Dalam konteks politik Indonesia, banyak orang melihat Amin Rais memiliki karakter politik yang mirip, jarang benar-benar diam, selalu punya manuver, dan sering muncul di titik-titik penting perubahan kekuasaan nasional. Citra itu mulai terbentuk kuat ketika Amin Rais menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh dalam gerakan reformasi 1998 yang menggulingkan Soeharto. Saat banyak tokoh politik masih berhati-hati terhadap kekuasaan Orde Baru, Amin tampil lantang mengkritik pemerintahan. Sebagai intelektual dan tokoh Muhammadiyah, ia memiliki pengaruh besar di kalangan mahasiswa dan kelompok Islam modernis. Di masa itu, banyak orang memandangnya sebagai simbol keberanian melawan rezim. Namun setelah Soeharto jatuh, persepsi terhadap Amin mulai berubah. Sebagian pihak merasa ia bukan hanya aktivis reformasi, tetapi juga seorang pemain politik yang sangat memahami cara memanfaatkan momentum kekuasaan. Perubahan citra itu semakin terlihat pada pemilu 1999. Saat itu, mayoritas publik memprediksi Megawati Soekarno Putri akan menjadi presiden karena partainya memenangkan pemilu. Namun Amin Rais membentuk apa yang dikenal sebagai Poros Tengah, sebuah koalisi partai-partai Islam yang berhasil mengubah arah politik nasional. Lewat strategi itu, kursi presiden justru jatuh ke tangan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Banyak pengamat menyebut langkah itu sebagai salah satu manuver politik paling cerdas dalam sejarah Indonesia modern. Tetapi di sisi lain, banyak pula yang mulai melihat Amin sebagai sosok pengatur permainan di belakang layar, mirip karakter Sengkuni dalam pewayangan. Yang membuat julukan itu semakin melekat adalah kemampuan Amin Rais berpindah posisi politik tanpa kehilangan pengaruh sepenuhnya. Ia pernah menjadi sekutu berbagai tokoh besar, namun juga bisa berubah menjadi pengkritik paling keras ketika arah politik tidak lagi sejalan dengannya. Dalam dunia politik Indonesia, kemampuan bertahan seperti itu dianggap langka. Sebagian orang menyebutnya sebagai bentuk kecerdasan politik tingkat tinggi, sementara yang lain melihatnya sebagai tanda bahwa Amin lebih mengutamakan permainan kekuasaan dibanding loyalitas politik. Dari sinilah muncul kesan bahwa ia selalu punya langkah cadangan dalam setiap situasi. Selain manuver politik, gaya bicara Amin Rais juga memperkuat citra tersebut. Ia dikenal sangat tajam dalam menyerang lawan politik melalui pidato, wawancara, maupun forum publik. Pernyataannya sering memancing kontroversi karena disampaikan secara terbuka dan langsung. Dalam banyak kasus, ia tidak segan menyebut adanya oligarki, permainan elit, atau ancaman terhadap demokrasi. Bagi pendukungnya, itu menunjukkan keberanian seorang intelektual yang tetap kritis terhadap kekuasaan. Namun bagi lawannya, gaya seperti itu dianggap sengaja memanaskan suasana politik agar tetap relevan di tengah publik. Pada era Susilo Bambang Yudhoyono hingga Joko Widodo, Amin Rais semakin sering muncul sebagai tokoh oposisi moral. Ia kerap mengkritik kebijakan pemerintah dan menuduh adanya konsentrasi kekuasaan di tangan elit tertentu. Dalam beberapa momen politik besar, namanya juga muncul dalam gerakan-gerakan massa dan polarisasi politik nasional. Karena pengaruh retorikanya masih kuat, banyak orang menganggap setiap pernyataannya mampu menggerakkan opini publik. Di mata pengkritiknya, inilah yang membuat sosok Amin tampak seperti tokoh pengatur tensi politik nasional. Namun menariknya, meski sering diserang atau dicap negatif, Amin Rais tetap memiliki basis pendukung yang loyal. Bagi mereka, Amin bukan sengkuni,
melainkan negarawan yang berani mengatakan hal-hal yang tidak berani diucapkan politisi lain. Mereka melihat Amien sebagai tokoh reformasi yang konsisten melawan dominasi kekuasaan, siapapun presidennya. Pendukungnya juga menilai bahwa kemampuan membaca arah politik bukanlah kelicikan, melainkan kecerdasan strategis yang memang dibutuhkan dalam dunia politik yang keras. Karena itu, julukan Sengkuni dianggap hanya propaganda lawan politik untuk menjatuhkan citranya. Di sisi lain, budaya politik Indonesia memang sangat dekat dengan simbol pewayangan. Tokoh-tokoh politik sering diberi label berdasarkan karakter wayang tertentu. Ada yang dianggap seperti Semar, Gatotkaca, Arjuna, hingga Sengkuni. Julukan itu biasanya muncul karena masyarakat Indonesia lebih mudah memahami politik lewat simbol budaya yang familiar. Dalam kasus Amien Rais, label Sengkuni muncul karena ia dianggap tidak pernah benar-benar keluar dari permainan politik, bahkan ketika terlihat berada di luar kekuasaan. Ia selalu mampu memengaruhi arah percakapan politik nasional melalui opini, jaringan, maupun manuver koalisi. Pada akhirnya, apakah Amien Rais benar-benar Sengkuni Indonesia sangat tergantung pada sudut pandang politik masing-masing orang. Sebagian melihatnya sebagai tokoh licin yang ahli memainkan konflik elit, sementara sebagian lain memandangnya sebagai intelektual tajam yang berani melawan arus kekuasaan. Tetapi satu hal yang sulit dibantah adalah bahwa Amien Rais merupakan salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah politik pasca reformasi Indonesia. Jejak politiknya terlalu besar untuk diabaikan, dan kemampuan manuvernya membuat namanya terus relevan bahkan setelah puluhan tahun berada di panggung politik nasional.